Salam merpati lover, selamat pagi. Langsung kita bikinkan VT dari pertanyaan teman kita karena dia minta penjelasan melalui VT. Pertanyaannya gini nih, mungkin teman-teman di luar sana lagi ngalamin atau pernah ngalamin atau udah nyerah di ngalamin hal seperti ini ya. Merpatinya susah tinggi stabil, tapi dia berharap merpatinya ini mau dan bisa tinggi stabil. Dia tanya gimana sih caranya? Di sini kita jawab melalui sharing, melalui pengalaman kita. Karena di sini nggak ada nulis skripsi atau ngapalin tulisan segala macam, itu nggak ada. Ini sesuai jawaban dari pengalaman. Jadi ya nyantai-nyantai aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Salam merpati lover, selamat pagi. Langsung kita bikinkan VT dari pertanyaan teman kita ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan komennya. Untuk yang udah mampir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang udah bantu jawab di kolom komentar, dan komentar positifnya banyak banget. Berarti sharing kita untuk saling berbagi, bukan menggurui atau saling sok pinter, itu berhasil di channel ini ya. Langsung saja ya, jawaban dari teman kita itu. Dia bertanya apa bisa merpati dia yang susah tinggi stabil bisa tinggi stabil, bisa stabil lagi. Bisa dibilang ya bisa dibilang juga nggak bisa. Faktor yang pertama harus diperhatikan, apakah genetik induknya benar-benar real merpati bebas kolongan atau merpati tinggian. Kalau memang dia real merpati tinggian indukannya, otomatis anaknya pasti tinggi. Nih baru sadar nih kayaknya nih burung di kandang nih jadi berisik ya. Nah lanjut ke fokus pembahasan kita. Kalau memang indukannya merpati kolong tinggian, pasti anakannya tinggi. Jantan dan betinanya tinggi, pasti anakannya tinggi. Yang kedua, kalau memang itu masih piyik, wajar. Itulah gunanya kita siapin pelatih atau untulan, biar nuntun merpati bahan ini biar bisa tinggi, biar pinter gandeng, biar karakternya keluar, biar bisa tahu kolongan, biar bisa hafal track dengan cepet. Itu fungsinya pelatih kalau memang masalahnya ada di piyik dalam hal ini ya. Kalau memang masalahnya setelah rampas piyik pertama, itu wajar merpati masih sulit mencapai kestabilan, karena nggak semua merpati itu gampang mencapai titik kestabilan. Oke, kalau rampasnya udah 2 kali gimana? Rampasnya udah 2 kali masih bisa dimaklumi dan masih bisa dipoles. Berbagai macam cara masih bisa. Tapi kalau udah 3 kali rampas sudah stop. Mendingan dikandangin atau dijadiin bambu lolof aja. Atau memang kalau kebanyakan ngeluarin biaya jagung, jual. Itu beres. Kalau memang sekiranya 3 kalau saya bilang 3 poin dari faktor genetik, faktor merpati masih muda, atau memang dari yang ketiga tadi, poin ketiga tadi memang udah sekali rampas, 2 kali rampas masih bisa dibenahin, dan kalau 3 kali rampas sudah nggak bisa dibenahin, ya udah nyerah. Tapi kalau memang dia masih merpati muda, masih bisa dibenahin atau masih bisa dididik. Wajar, merpati muda itu nggak semuanya ngelatihnya gampang. Ada yang cepat tinggi, ada yang lambat tingginya, ada yang nalarnya bagus, ada yang lambat nalarnya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu dipaksa. Perhatikan dulu kondisi si merpatinya. Dan kalau memang di sini sekiranya merpati itu katanya, seandainya merpatinya ini mungkin faktor kurang tenaga. Jangan salah, ya jangan salah. Merpati kolong kalau kelebihan tenaga plus kelebihan birahi itu juga susah stabil. Percaya deh. Kalau birahinya berlebihan terus tenaganya over, itu tetap susah stabil, Bakalan kenceng larinya, ngelihat kolongan atau ngelihat patik atau kolongan dari jauh, itu langsung turun, langsung ngegerobok, langsung moncong. Itu ada. Jadi memang sebagian ada yang bilang kurang tenaga, atau ada yang bilang tenaganya berlebihan dan over birahi. Itu bisa mengakibatkan hal seperti itu. Jadi tolong benar-benar diperhatikan. Kalau memang ini masih bahan latih, masih serampasan, 2 kali rampasan, tolong diperhatikan benar. Dan kalau memang ada yang bilang
Oh, pakai obat ini bisa buat merpati tinggi stabil, pakai suplemen ini bisa buat merpati tinggi stabil. Ya bisa, memang ada yang oplosan inilah dicampur bahan ini dan ini gitu ya kan, atau merek A dioplos merek B, itu ada. Tapi kembali lagi, kecocokan itu cocok atau enggak. Kalau memang itu benar-benar cocok, pasti ngefek positif sama merpati yang kita bahas sekarang ini atau pagi ini. Pasti dia cepat tinggi, kelihatan efek positifnya langsung. Tapi bukan hanya sekali pemberian terus berharap efek positifnya kelihatan, ya enggak. Pasti rutin pemberiannya baru kelihatan efek positifnya. Itu. Tapi itu nggak menjamin permanen. Ingat, itu nggak menjamin permanen. Jadi jangan berharap setelah pemberian terus merpati kita stabil gitu, permanen gitu. Enggak. Dan ada juga merpati yang walaupun sudah diberikan suplemen ini itu, vitamin ini itu, obat ini itu, biar berharap dia tinggi stabil, terbangnya tenaganya bagus, birahinya bagus, ada yang tetap nggak bisa atau nggak ngefek sama sekali. Itu ada. Jadi nggak bisa kita samakan di luaran sana. Jangan menyamakan proses A untuk proses B, jangan. Intinya kita berproses sama burung ini. Dan untuk jawaban dari teman kita ini ya, yang saya bahas kali ini, kalau memang faktor genetik itu susah untuk mencapai ketinggian stabil. Kalau memang genetiknya ada, genetik indukan salah satunya susah tinggi, atau kadang teman kita ini breeding cuma nyari CC dari salah satu indukan, itu ada. Jadi jawaban dari pertanyaan teman kita ini, perhatikan dulu faktor genetik indukannya, benar-benar real tinggian atau enggak. Kalau memang sudah tinggian, perhatikan dulu sistem pelatihannya. Lalu berikutnya perhatikan dulu proses pengambilan tenaga. Itu yang paling penting. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau dia bilang bisa dibikin tinggi stabil, nggak bisa dong. Kalau memang 3 poin itu udah paham, masih bisa. Yang penting jangan nyerah dalam berproses, itu aja. Dan ada satu lagi ya, yang keempat itu faktor fenotip juga penting. Mungkin ini di akhir video saya terlambat ngasih taunya. Faktor fenotip itu penting. Kalau fenotip teman-teman nggak tahu, itu fenotip itu bentuk fisik. Ya, bentuk fisik atau kita bilang rabaannya. Masuk nggak sih larnya untuk main merpati kolongan? Masuk nggak sih tulang dadanya untuk kita main merpati kolongan? Masuk nggak sih kelenturan ekor dan kelenturan sayap untuk kita bermain merpati kolongan? Karena bermain merpati kolongan itu wajib tinggi stabil. Nah, itu yang harus diperhatikan. Banyak banget fenotip atau ciri-ciri fisik yang harus diperhatikan untuk merpati kolong. Jadi itu juga butuh diperhatikan. Jangan nanti fenotipnya bukan fenotip merpati kolong, tapi berharap atau dimainin untuk merpati kolong. Ya susah. Itu susah banget. Perhatikan fenotipnya, perhatikan genetik keturunan dari indukan, perhatikan merpati ini masih muda, terlalu muda atau enggak. Itu kalau memang mau ngasih obat-obatan, suplemen, segala macam untuk membantu kebutuhan si merpati dalam mencapai tingkat ketinggian stabil, itu boleh. Saya juga pakai kadang-kadang. Kalau memang merpati itu susah tinggi atau kadang-kadang tinggi, kadang-kadang enggak, kadang stabil, kadang enggak, wajar, masih belum konsisten dianya. Ya, saya rasa cukup. Memang kalau nanti kurang jelas penjelasannya, silahkan di kolom komentar. Mungkin bakalan kita bikinkan video lagi kalau memang kurang jelas, karena di sini saya singkat-singkat aja jawabnya ya. Salam merpati lovers Indonesia.